Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada Anda bagaimana cara membuat literatur review untuk artikel ilmiah. Untuk mempermudahnya, kita perlu memperhatikan beberapa poin. Poin yang pertama adalah subjek. Subjek ini penelitian kita dilakukan di industri apa? Apakah di gudang kah? Apa industri manufaktur, kimia, atau di pelabuhan? Dalam hal ini saya memilih industri manufaktur. Kemudian yang kedua, di dalam industri manufaktur ada masalah apa di sana? Nah, dalam hal ini masalahnya adalah ada variasi yang tidak normal dari customer demand. Ya. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka metode apa yang kita pilih? Nah, metode Anda tulis berdasarkan metode yang umum sampai ke yang spesifik. Metode yang saya pilih secara umum itu adalah metode pemodelan. Lebih spesifik lagi dengan menggunakan simulasi. Lebih spesifik lagi, metode simulasinya adalah sistem dynamic, gitu ya. Kemudian, konsep discuss. Nah, dalam riset ini Anda melakukan atau mengimplementasikan mata kuliah apa? Nah, di kampus kan ada mata kuliah supply chain management ya. Konsep discussnya kita berbicara tentang supply chain management. Baik, kita mulai. Literatur review hanya ada 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragraf pertama itu biasanya bercerita tentang konsep umum, yaitu supply chain management. Dan Anda akan bercerita tentang subjek, yaitu di industri manufaktur. Dan sedikit tentang masalah nanti. 3 poin ini Anda ceritakan di paragraf pertama. Yang lebih spesifik kita akan jelaskan di paragraf kedua, berkenaan dengan system dynamic dan simulation model. Baik, kita mulai. Kalimat pertama, itu Anda cerita tentang fokus researcher terkait dengan SCM. Kalimatnya gini, fokus dari akademisi dan industri di dunia terkait dengan SCM semakin bertambah dari hari ke hari. Nah, ini Anda menyitir tentang industri dan SCM dalam satu kalimat. Kalimat kedua mempertegas kalimat pertama. Anda cerita, SCM itu sukses kalau strateginya efektif. Jadi Anda mengatakan implementasi dari strategi SCM yang sukses untuk memperbaiki mekanisme rantai pasokan telah memberikan pencerahan akan pentingnya peranan dari SCM yang efektif. Nah, di kalimat ketiga Anda baru cerita tentang masalah SCM. Anda bilang, banyak kegiatan bisnis yang mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme rantai pasokan yang dinamis. Dinamis itu yang tadi, yang demand turun naik. Nah, yang ini nih, oke? Lanjut kalimat keempat, nyambung ke kalimat sebelumnya. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka ada riset tentang SCM. Nah, ini kalimatnya. Lanjut ke kalimat kelima. Baru ke yang lebih spesifik, kita cerita tentang metode simulasi. Nah, ini inti dari literatur review. Anda mengambil dari kalimat dari jurnal atau buku. Nah, lanjutkan ini misalnya Van der Forst. Jadi Van der Forst yang meneliti telah menerapkan simulasi kejadian diskrit untuk memodelkan kinerja rantai pasokan makanan. Di sini ada 2 koneksi, yaitu supply chain, rantai pasokan, dan simulasi. Anda bercerita tentang konsep umum dan Anda bercerita tentang metode. Kalimat 6 memperjelas apa yang dilakukan oleh Van der Forst. Mereka mempertimbangkan metode pemodelan berdasarkan konsep parameter desain dan proses bisnis di tingkat strategis dan operasional, entitas bisnis, dan kinerja indikator. Ingat, apa konektivitasnya di sini? Ini kan konektivitasnya ke atas. Selain itu juga ada kata pemodelan. Ingat, pemodelan itu adalah metode yang kita pilih, simulasi model. Baru kalimat ketujuh, Anda tunjukkan konektivitas antara model atau metode dengan SCM. Kok begitu? Kan ada di poin ini. Konsep discussnya kan SCM, sementara metodenya itu adalah simulation model. 2 poin ini masuk dalam kalimat terakhir. Karena literatur review, Anda harus menyitir satu statement dari jurnal ataupun buku. Chan et al. 2023 telah menggunakan pemodelan untuk menunjukkan pengaruh waktu dan proses dalam penentukan kecepatan pengiriman dan tingkat pengisian. Dan mereka menyimpulkan bahwa waktu tunggu yang memiliki pengaruh lebih besar jika dibandingkan dengan waktu pengerjaan. Nah, kalimat ini menunjukkan konektivitas antara metode dengan konsep discuss yang telah kita tetapkan sebelumnya. Oke? Selesai paragraf pertama. Kita lanjut ke pada paragraf kedua, kita akan membahas sesuatu yang lebih spesifik. Ingat, metode yang kita pilih adalah sistem dynamics. Kita akan bahas sistem dynamics yang berhubungan dengan supply chain management, konsep umumnya, yang berhubungan dengan customer demand, sistem dynamic yang berhubungan dengan
performance. Bahasa Indonesia performance itu adalah kinerja, ya. Kemudian sistem dynamics yang berhubungan dengan operational, dan sistem yang dynamic yang berhubungan dengan profit, terkait dengan uang, keuntungan. Jadi poin ini penting. Kenapa? Karena kita membahas tentang industri manufaktur dengan tujuan untuk meningkatkan profit melalui pengembangan operasional strategis dan kebijakannya apa. Lalu untuk mencapai itu apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah continuous performance measurement, pengukuran kinerja yang continuous. Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi masalah variasi yang abnormal daripada customer demand. Caranya gimana? Dengan memilih metode secara umumnya namanya simulasi, yang spesifiknya namanya sistem dynamic. Yang semua itu ada di dalam kajian supply chain management. Baik, paragraf kedua kalimat pertama, ada cerita tuh. Apa hubungannya antara sistem dynamic dengan supply chain management? Cari literaturnya. Ketemu kata-kata dari Spengler dan Scruter 2020. Ya, mengatakan bahwa sistem dynamic untuk mengintegrasikan proses produksi, sistem pemulihan, pasokan cadangan sebagai bagian dari SCM. Nah, ada dua kata tuh yang berhubungan, sistem dynamic dan SCM. Oke, kalimat pertama selesai. Lanjut ke kalimat kedua. Kalimat kedua, Anda sitir, cari riset yang lain, baik dari jurnal maupun buku. Nih, diketemu menurut Zhang and Dilts. Ya, nah di situ apa yang Anda hubungkan? Ternyata ada kata-kata system dynamics dan ada kata-kata supply chain. Kemudian di sini ada kata-kata biaya. Kenapa? Biaya merupakan bagian dari poin tadi untuk meningkatkan profit. Kenapa? Biaya berhubungan dengan profit. Kalimat ketiga, Anda cari lagi literatur yang menghubungkan kata-kata modeling dengan supply chain, ya. Nah, Anda menemukan Vlahos di sini. Oke. Kemudian kalimat keempat, cari lagi literatur yang menghubungkan antara sistem dynamic dengan performance, kinerja supply chain. Nah, di sini penelitian yang dilakukan oleh Polandia. Jadi kalimat 1, 2, 3, 4 Anda bermain bagaimana menghubungkan atau mengkonekkan poin-poin pada sistem dynamics dengan supply chain, kemudian dengan profit tadi, kemudian dengan performance, ya, dan nanti Anda bisa menghubungkan dengan customer demand. Kalimat 5 kita bahas tentang SCM juga yang berhubungan dengan kolaborasi. Kemudian kalimat 6 kita masih membahas dengan supply chain dynamic, konektivitasnya dengan sistem dynamic. Penelitian yang lain, penelitian yang dilakukan oleh LKD, Moiser, dan Liu di dalam jurnal mereka. Kemudian kalimat ketujuh, konektivitas antara sistem dynamic dengan dinamik dan supply chain management. Menurut Langrudi dan Amiri, semakin banyak Anda mensitir kalimat dalam jurnal, semakin bagus. Kalimat 8, Anda kreatif nih. Anda kembangkan apa saja sih komponen-komponen yang ada dalam supply chain management. Kenapa Anda harus mencari komponen? Karena komponen itu berkaitan dengan customer demand dan production process yang ada di dalam masalah tadi. Kemudian kalimat 9 kita bercerita tentang supply chain yang berhubungannya dengan KPI. Kan tadi kita bercerita tentang performance atau kinerja. Nah, Anda ceritakan di kalimat ke-9. Lanjutkan di kalimat ke-10, Anda buat statement. Ada nggak konektivitas antar kinerja dengan SCM? Nah, di sini Anda menyimpulkan bahwa mayoritas literatur menyoroti pemodelan kinerja di tingkat strategis SCM. Jadi sekian banyak literatur Anda amati, Anda scrutinize, Anda cermati. Oh, rata-rata ternyata mengamati tingkat strategi SCM. Dari situ ada novelty-nya. Ternyata rata-rata mengamati tingkat strategis. Jarang yang mengamati tingkat operasional. Nah, disinilah letak novelty-nya. Jadi novelty adalah sesuatu yang kita telisik sekarang yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu gitu. Jadi di paragraf kedua, dari kalimat 1 sampai kalimat 10 itu menceritakan semuanya tentang strategis SCM. Lo jarang loh ternyata jurnal yang membahas tentang operasional. Nah, disinilah si penulis memilih untuk membahas tentang operasional. Kenapa? Karena itu unik. Di situ novelty-nya riset yang kita lakukan. Temukan pada saat Anda men-scrutinize banyak literatur, Anda akan menemukan, oh ternyata rata-rata ngebahas ini nih, yang ngebahas ini kurang. Nah, itulah yang kita pilih. Itu yang disebut dengan novelty. Selesai, nah itulah cara membuat literatur review yang baik. Kalau sekiranya Anda pakai EndNote, Anda tidak perlu menuliskan yang model-model beginian secara manual.
itu bisa secara otomatis. Gimana caranya? Langkahnya adalah masukkan tulisan itu ke dalam EndNote Anda. Buka EndNote Anda, klik. Masuk ke Google, lalu Anda masuk ke Google Scholar. Klik. Oke, Anda masuk ke Google Scholar, kemudian Anda pilih Google Scholar. Di Google Scholar Anda cari nama penulisnya, misalkan ini penulisnya. Kemudian tentang apa? Nah, tadi kan kita bahas tentang supply chain. Enter. Nah, maka akan ketemu. Kalau ada PDF seperti ini, berarti ada artikelnya. Anda tinggal klik artikelnya, maka Anda lihat, cari kalimat yang Anda mau ambil sehingga Anda catut untuk masuk ke dalam artikel ilmiahmu. Misalkan satu kalimat ini. Nah, tapi ingat, rubah kata-katanya, paraphrase. Baik, kita balik ke sini. Untuk memasukkan ini ke dalam EndNote, gampang. Di sini ada cite. Anda klik saja, klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian Anda pilih di bawah di sini EndNote, klik. Nah, maka secara otomatis dia akan terdownload ke komputer Anda. Nanti Anda bisa cari di downloads atau di laptop saya tinggal klik ini nih. Nah, di sini ada logo seperti ini, EndNote Scholar. Anda klik aja, klik, maka secara otomatis akan tersambung ke EndNote Anda. Nah, ini ada tulisannya. Kemudian tulisan ini Anda drag ke folder yang Anda buat. Ya, misalkan saya di folder problem. Oke, maka Anda masuk ke sini. Nah, ada tulisan Anda. Ini sudah aman. Berarti pada saat Anda panggil di Word, maka secara otomatis akan keluar dari EndNote. Tapi ingat, buka EndNote dan Word pada saat yang bersamaan. Maksud saya, dua-duanya dibuka. Jangan sampai salah satu tertutup. Oke, kita kembali ke Microsoft Word. Nah, misalkan ini kalimat yang Anda ambil dari jurnal saya. Misalkan ya, misalkan. Anda tentunya ingin menuliskan sitir dari mana di depannya sebelum kata mengembangkan. Gampang. Anda aktifkan, Anda buka EndNote-nya, kemudian di sini nih, di Word, di bagian atas ini ada tulisan EndNote X9. Anda klik. Ya. Anda klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian Anda masukkan di sini Insert Citation. Kemudian Anda pilih Insert Citation. Nah, nanti dia akan memunculkan kalimat tampilan seperti ini. Nah, kita lihat Anda ingin memunculkan siapa? Tadi kan Kurniawan penulisnya ya. Tulisnya Kurniawan, kemudian Anda klik Find. Nah, maka akan ada banyak tulisan Kurniawan di sini. Nah, oke. Anda pilih yang mana? Itu kan ada banyak tulisan dia tuh. Anda pilih misalkan satu, klik. Oke. Itu Anda pilih, kemudian di sebelah kanan ini ada kata-kata insert. Oke, Anda pilih insert. Maka secara otomatis akan muncul. Nah, muncul seperti ini desainnya. Ini kalau misalkan standarnya adalah number. Tapi kalau sekiranya Anda ingin rubah, Anda klik di sini ke apa style, boleh. Apa 6 misalkan, maka dia akan berubah. Anda lihat perubahannya di bawah. Nah, jadi seperti ini. Otomatis kalau Anda ingin menaruh, Anda ngambil dari literatur mata. Baik, saya ulangi. Anda masuk klik EndNote, kemudian Anda pilih Insert Citation, klik Insert Citation. Nah, kemudian Anda tuliskan siapa penulisnya di sini, misalkan Find. Nah, Anda pilih tulisan dia di tahun berapa, misalkan tahun 2020 seperti ini. Kemudian di sini Anda bisa pilih nih desain atau penulisan yang ingin Anda pilih. Misalkan gini, Anda pilih Anda inginnya nulisnya seperti ini. Insert display as author, kemudian year kurung buka kurung tutup ya. Klik di sini, maka secara otomatis akan muncul seperti ini. Ya. Oke. Jadi akan muncul seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau Anda klik seperti ini berarti Anda terkoneksi dengan EndNote. Anda drag ke bawah, maka hasilnya ada referensinya di bawah. Otomatis akan muncul seperti ini di bawah. Jadi tidak perlu menulis secara manual. Demikian, semoga bermanfaat.